Jadi miris ya teman-teman, kasihan kepada orang tua Mas Nuruddin ini ya. Sudah jauh-jauh menguliahkan anaknya ke Mesir selama 7 tahun kalau tidak salah ya. Pulang-pulang ke Indonesia, dia malah kebingungan, tidak tahu Allah di mana sebelum ada alam semesta. Apakah tidak mengetahui tentang keberadaan hadis ini? Oh, jangankan kepada hadis ini, kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran saja yang menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala istiwa di atas arsy, dia tidak mau mengimani teman-teman. Mengingkari ayat-ayat yang dimana Allah menjelaskan beristiwa. Karena kalau Allah beristiwa nanti mirip dengan makhluk. Itu imajinasi kepala dia yang memiripkan Allah dengan makhluk. Sedangkan kita tidak memiripkan Allah dengan makhluk. Yang ditolak itu bukan ayat Al-Quran, bro. Tapi yang ditolak adalah faham Wahabi yang memaknai istawa itu secara zahir. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nuruddin itu sudah sesuai dengan faham salaf seperti Al-Imam At-Tabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas atau membandingkan akidah Ustadz Nuruddin dengan akidah Harry Pras. Kita uji sebenarnya akidah siapa yang paling sesuai dengan faham salaf. Akidah siapa yang paling sama dengan akidah salaf. Kita mulai dari akidah Ustadz Nuruddin. Di dalam masalah istawa, Ustadz Nuruddin berkata bahwa yang dimaksud atau bahwa arti istawa itu adalah bukan bermakna tempat, tapi bermakna kekuasaan atau bermakna derajat atau bermakna kedudukan. Jadi ketika ada ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya itu maha sempurna, maha agung, derajatnya maha tinggi. Bukan Allah bertempat di atas arsy, atau bukan Allah memiliki tempat, atau bukan Allah bertempat di atas langit. Kenapa? Karena tempat itu makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pencipta, maha segalanya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, berarti Allah Ta'ala dilingkupi oleh tempat, dibatasi oleh tempat. Maka kata istawa tidak diartikan bahwa Allah Ta'ala itu bertempat di atas arsy atau secara fisik berada di atas arsy. Akan tetapi diartikan Allah derajatnya maha tinggi, Allah kedudukannya maha tinggi, Allah maha segalanya, atau Allah menguasai arsy, menguasai jagat raya. Ketika Ustadz Nuruddin menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mengenai arti istawa, maka kemudian Ustadz Harry Pras Al-Wahabi ini kepanasan. Bahkan Ustadz Nuruddin dituduh sebagai sontoloyo, dikatakan bahwa orang tuanya rugi menyekolahkan Ustadz Nuruddin ke Mesir, dan lain sebagainya. Bahkan Ustadz Nuruddin dituduh sebagai orang yang tidak beriman kepada ayat Al-Quran. Padahal yang tidak diimani atau yang diingkari itu adalah faham Wahabi yang mengartikan kata istawa itu dengan bertempat, dengan berada di atas arsy. Kemudian yang kedua kita bahas akidah Ustadz Harry Pras Al-Wahabi. Nah, mengenai arti istawa, Harry Pras itu mengatakan bahwa arti istawa itu Allah Ta'ala beristawa di atas arsy, Allah Ta'ala berada di atas arsy, Allah bertempat di atas arsy. Lalu akidah siapakah yang sesuai dengan akidah salaf? Maka kami di sini akan menegaskan bahwa faham Ustadz Nuruddin atau pemahaman yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Nuruddin itu sudah ditegaskan atau sudah dijelaskan oleh ulama salaf seperti Al-Imam At-Tabari. Artinya akidah Ustadz Nuruddin itu sesuai dengan akidah salaf. Nah, mari kita coba lihat di dalam kitab ulama salaf mengenai arti istawa. Nah, saya buka tafsir At-Tabari, yaitu sebuah tafsir yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari itu salah satu ulama salaf
dan beliau berguru kepada Al-Imam Muzani. Al-Imam Muzani berguru kepada Imam Syafi'i. Berarti apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari merupakan pelajaran, ajaran, pemahaman dari guru-guru beliau, termasuk Imam Muzani, Imam Syafi'i. Baik, coba kita baca dalam tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari itu Imam At-Tabari menjelaskan banyak mengenai istawa. Artinya istawa itu sebenarnya maknanya banyak. Nah, kemudian beliau itu merojehkan. Beliau mengunggulkan, kata beliau, wa aulal ma'ani bi qaulillahi jalla sana'uhu thumma istawa ila sama'i fasawwahunna. Adapun makna yang paling utama mengenai firman Allah, thumma istawa ila sama'i fasawwahunna ala alaihinna wartafa'a. Allah maha tinggi di atas langit-langit, wartafa'ah dan maha luhur. Fadabbarahunna bikudratihi, maka Allah Ta'ala mengatur langit bikudratihi dengan kekuasaannya. Jadi kata Al-Imam At-Tabari, dari sekian banyak makna istawa, yang paling utama untuk istawa alal arsyih atau istawa ila sama'i fasawahunna, itu yang paling utama maknanya adalah ala, maha luhur. Allah maha luhur, Allah maha tinggi. Lalu pertanyaannya sekarang, yang dimaksud maha luhur ini apanya? Tempatnya Allah. Yang dimaksud maha tinggi ini apanya? Tempatnya Allah, adatnya Allah, atau bagaimana? Maka Al-Imam At-Tabari menjelaskan yang dimaksud maha luhur di sini adalah ala alaiha uluwa mulkin wa sultanin. Allah maha luhur di atas langit itu dengan maha luhur kekuasaan, dengan maha luhur kerajaan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkedudukan tinggi, berderajat tinggi, maha tinggi derajatnya, maha luhur kedudukannya. Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. La uluwa intiqalin wa zawalin, bukan berarti Allah maha luhur, Allah maha tinggi dengan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah dari bawah ke atas, atau muncul tenggelam, atau bergeser dari tempat ke tempat yang lain, kiri ke kanan. Singkatnya, Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa Allah Ta'ala maha luhur, Allah maha tinggi. Tapi yang dimaksud dengan maha luhur dan maha tinggi adalah derajat Allah, kedudukan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, bukan tempat. Karena Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh tempat, Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah. Sebagaimana dulu Allah Ta'ala itu ada tanpa ada tempat, tanpa ada arah. Karena tempat dan arah belum diciptakan. Nah, ketika Allah Ta'ala menciptakan tempat, menciptakan arah, Allah tetap ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak berubah. Karena yang berubah itu adalah sifat jisim. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jisim. Orang yang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu jisim berarti dia berakidah mujassimah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Al-Imam At-Tabari menjelaskan yang dimaksud Allah maha luhur, yang dimaksud Allah maha tinggi, bukan Allah berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Misalnya sebelum ada arsy, Allah tidak ada di atas arsy. Atau sebelum ada arsy, Allah di bawah. Atau sebelum ada arsy, Allah ada di sebuah tempat. Lalu ketika ada arsy, Allah pindah di atas arsy. Nah, Imam At-Tabari mengingkari makna yang seperti ini. Maka ayo kita uji akidah siapa yang sesuai dengan akidah salaf. Apakah akidah Ustadz Nuruddin atau akidah Harry Pras. Nah, pertama, akidah ulama salaf mengenai istawa. Menurut ulama salaf seperti Imam At-Tabari, arti istawa adalah menguasai, merajai, atau mengatur. Intinya Allah Ta'ala berkuasa. Sedangkan menurut Ustadz Nuruddin, arti istawa menguasai atau kedudukan. Sedangkan menurut Harry Pras, arti istawa bertempat. Allah Ta'ala bertempat di atas, Allah Ta'ala bertempat di atas arsy. Siapa yang paling cocok dengan akidah salaf? Silahkan nilai sendiri.
Terakhir, mari kita tanya kepada Ustadz Heri Pras Al-Wahabi atau kepada kelompoknya, akidah siapa yang sontoloyo? Wallahu a'lam.